Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita awali dengan melantunkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar kisah nyata tentang seseorang yang tiba-tiba membatalkan niatnya untuk bunuh diri tanpa sebab yang jelas? Atau cerita tentang seseorang yang merasa diselamatkan oleh sosok misterius, yang setelah ditelusuri, ternyata sudah tiada? Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan, apakah ini hanya kebetulan? Kisah ini bukan sekadar cerita. Ini tentang bagaimana Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tak terduga. Maka simaklah sampai akhir. Karena mungkin, di balik cerita ini, ada jawaban dari pertanyaan yang sedang kamu pendam diam-diam. Malam itu, kabut menggantung di atas jembatan Cisarua. Angin berdesir lembut, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara gemericik sungai di bawah terdengar samar, seperti bisikan sunyi yang ikut bersedih. Di ujung jembatan itu berdiri seorang wanita muda. Namanya Naila. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tapi juga karena beban yang menghimpit dadanya. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata yang sudah tak sanggup ia bendung. Tangannya menggenggam erat selembar kertas. Untuk ibunya. Kalimat terakhir di surat itu terbaca samar. Maafkan aku, Bu. Aku terlalu lelah. Semoga Allah menjagamu saat aku sudah tidak ada. Tak ada siapa-siapa malam itu. Hanya ia dan jembatan tua yang sunyi. Ia melangkah ke pinggiran, berdiri di atas pembatas besi yang licin. Angin mendorong rambut panjangnya ke belakang, seolah ikut menyuruhnya untuk melompat. Detik itu, ia hanya ingin semuanya berakhir. Namun, suara asing tiba-tiba memecah keheningan. Kalau kamu melompat sekarang, siapa yang akan ceritakan kisahmu nanti? Naila membeku. Ia menoleh cepat. Seorang lelaki berdiri beberapa meter di belakangnya. Wajahnya tenang, matanya dalam, senyumnya lembut. Ia memakai jaket abu-abu dan syal rajut biru yang melingkar di lehernya. Kamu siapa? Tanya Naila pelan. Suaranya parau. Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan pelan mendekat, lalu berhenti tepat di jarak aman. Namaku Riko, dan aku tahu rasa itu, rasa ingin menyerah. Rasa seperti Allah tak lagi peduli. Naila terpaku, bibirnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Bagaimana lelaki ini bisa tahu? Siapa dia sebenarnya? Mengapa, di malam tergelap dalam hidupnya, ada seseorang yang muncul begitu saja? Suasana terasa makin aneh. Tapi juga hangat, seolah kabut yang menyelimuti jembatan itu perlahan menghilang, hanya karena satu kalimat lembut dari orang asing. Naila menurunkan kakinya perlahan dari pembatas jembatan. Masih terpaku menatap lelaki yang baru saja menyelamatkannya dari keputusan paling kelam dalam hidupnya. Riko berdiri diam, membiarkan Naila mengambil napas. Tak ada desakan, tak ada pertanyaan, hanya kehadiran yang menenangkan. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Naila lirih, masih dengan suara gemetar. Aku nggak tahu harus bicara apa. Riko tersenyum pelan. Aku sering ke sini. Tempat ini punya banyak cerita. Salah satunya adalah ceritaku. Ia duduk di tepi jembatan, di atas pembatas beton yang dingin. Naila ragu, tapi kemudian ikut duduk di sampingnya. Jarak mereka masih cukup jauh. Tapi entah mengapa, Naila tidak merasa takut. Angin kembali bertiup, menggerakkan daun-daun bambu di sekitar sungai. Suaranya seperti irama sunyi yang menyelimuti mereka. Aku pernah berdiri di tempat kamu tadi, kata Riko sambil menatap ke bawah. 3 tahun lalu, aku juga merasa hidup nggak ada artinya lagi. Naila mencuri pandang ke arah wajahnya. Lelaki itu tampak damai, padahal ceritanya begitu menyakitkan. Waktu itu aku kehilangan segalanya. Orang tuaku kecelakaan. Aku dikeluarkan dari kuliah karena nggak bisa bayar, dan tunanganku meninggalkan aku saat aku paling butuh. Ia menarik napas pelan, matanya menerawang jauh. Aku teriak ke langit malam itu. Nanya, kenapa Allah tega banget sama aku? Hening sejenak. Naila menunduk. Kalimat itu menusuk hatinya, karena ia pun pernah mengucapkan hal yang sama, dalam doa yang penuh kemarahan. Tapi waktu aku mau melompat, lanjut Riko, ada orang asing yang menghentikanku. Dia nggak ngasih petuah, cuma duduk diam di sampingku.
Dia bilang satu kalimat yang mengubah semuanya. Naila menoleh. Kalimat apa? Riko menatapnya. Senyumnya dalam. Hidupmu bukan milikmu, tapi amanah dari Allah yang sedang menunggu kamu menemukannya. Mata Naila perlahan berkaca-kaca. Dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kata-kata itu terasa seperti pecahan cermin yang menyatu kembali di dalam dirinya. Dan sejak malam itu, ucap Riko pelan, aku janji, kalau suatu saat aku bisa membantu orang lain yang merasa seperti aku dulu, aku akan datang. Entah bagaimana caranya. Naila ingin bertanya lebih jauh, tapi suara azan Isya dari kejauhan memecah keheningan. Suara itu meluncur lembut dari masjid kecil di bawah bukit, membawa getaran aneh ke dalam hati Naila. Tangis yang ia tahan pecah dalam diam. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya berguncang perlahan. Riko tidak bicara apa-apa. Ia hanya duduk, menemani, menjadi saksi dari seorang jiwa yang sedang runtuh, tapi mulai ingin berdiri lagi. Naila menghapus air matanya perlahan. Hatinya terasa lebih ringan. Ia belum tahu harus kemana, atau bagaimana menghadapi hidup setelah malam ini. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Terima kasih, ucap Naila pelan. Kalau kamu nggak muncul tadi, mungkin sekarang aku udah. Riko menoleh padanya, mengangguk pelan. Belum terlambat untuk mulai lagi. Bahkan ketika semuanya sudah hancur, Allah tetap bisa membangun kembali, dari serpihan yang paling kecil sekalipun. Naila memandangi wajah Riko. Sosok ini terasa aneh, sekaligus akrab. Bicaranya sederhana, tapi penuh makna. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Atau lebih tepatnya, seseorang yang selama ini sudah ada, tapi tak pernah terlihat. Kamu tinggal di sini? Tanya Naila, berusaha lebih tenang. Atau kamu sering ke jembatan ini? Riko tersenyum samar. Aku cuma datang ketika ada yang butuh. Maksudnya? Ia berdiri pelan, merapikan syal birunya. Kadang Allah mengirim pertolongan lewat manusia. Kadang lewat peristiwa. Tapi kadang, hanya lewat kehadiran. Kamu tahu nggak, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat lehermu? Naila menunduk. Hatinya mencelup pada kata-kata itu. Lelaki asing ini bicara seolah tahu isi hatinya. Seolah tahu bahwa selama ini Naila merasa Allah jauh. Terlalu jauh. Mereka berdiri berdua di atas jembatan yang kini mulai diselimuti kabut kembali. Angin dingin datang lagi, kali ini lebih tajam. Naila menggigil. Tanpa berkata apa-apa, Riko melepas syal birunya dan meletakkannya di tangan Naila. Pakai ini. Malam masih panjang. Tapi kamu nggak sendiri. Naila menerima syal itu dengan bingung. Ia ingin bertanya banyak hal. Siapa sebenarnya lelaki ini? Kenapa ia muncul begitu tepat waktu? Namun ketika Naila menengadah lagi, Riko sudah tidak ada. Ia menoleh ke kanan, ke kiri, bahkan menyusuri sepanjang jembatan. Tak ada siapapun. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara langkah. Hanya kabut yang menyelimuti jembatan dan suara sungai yang mengalir tenang. Naila berdiri kaku. Matanya menatap syal di tangannya. Masih hangat. Masih harum. Ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi apa yang baru saja terjadi, benar-benar di luar nalar. Malam itu Naila berjalan pulang dengan langkah lambat. Syal biru melingkar di lehernya, masih menyimpan hangat dari seseorang yang kini terasa seperti mimpi. Kepalanya penuh tanya. Tapi yang paling jelas, ia merasa tidak seperti Naila yang tadi sore berdiri di jembatan dengan hati hancur. Ada sesuatu yang berubah. Ada ketenangan yang merambat diam-diam di dalam dadanya. Setibanya di rumah kontrakan, Naila langsung duduk di depan laptopnya. Tangannya gemetar ketika mulai mengetik. Kecelakaan jembatan Cisarua. Bunuh diri. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan yang sangat kuat dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang harus ia temukan. Sesuatu yang harus ia tahu tentang Riko. Beberapa hasil pencarian muncul. Ia menelusuri satu persatu artikel lama. Judul-judulnya serupa. Namun satu di antaranya membuat jantung Naila berhenti berdetak sejenak. Mahasiswa ditemukan meninggal setelah melompat dari jembatan Cisarua. Surat permintaan maaf ditemukan di lokasi. Ia mengklik artikel itu. Sebuah foto muncul. Wajah lelaki itu. Wajah yang sama dengan yang menatapnya malam ini. Naila menatap layar tak berkedip.
Ia membaca ulang paragraf demi paragraf. Nama lengkapnya, tanggal kejadian, bahkan surat terakhir yang ditinggalkan, semuanya tertulis jelas. Rico sudah meninggal 3 tahun lalu. Mustahil, gumamnya lirih. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Tapi bukan karena takut. Bukan juga karena panik. Ada rasa haru yang mengalir begitu deras. Lebih deras dari sungai yang ia lihat malam tadi. Rico benar-benar datang untuk menyelamatkannya. Naila menggenggam syal itu erat. Ia menekankan wajahnya ke kain itu, menangis untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini bukan karena luka. Bukan karena putus asa. Tapi karena sadar bahwa Allah tak pernah benar-benar meninggalkannya. Malam itu, ia menyalakan lampu kamar, menyalakan satu lilin di atas meja, dan membuka mushaf kecil yang sudah lama berdebu di laci. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Naila ingin bicara lagi dengan Allah. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk berterima kasih. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Sinar matahari menyusup malu-malu lewat jendela kamar Naila. Di dalam, Naila duduk bersimpuh di atas sajadah. Matanya sembab, tapi wajahnya tenang. Sepanjang malam ia terjaga, tenggelam dalam zikir dan doa yang mengalir tulus dari relung yang paling dalam. Bukan sekadar lafaz, tapi percakapan. Rindu yang akhirnya menemukan jalan pulang. Setelah sekian lama, ia merasakan sujud yang benar-benar dalam. Yang tidak diburu waktu, tidak dibalut rutinitas, tapi dibasahi oleh air mata yang menetes satu-satu, penuh makna. Ya Allah, aku tidak pantas kau selamatkan, tapi engkau tetap menjangkaiku. Pagi itu, Naila menyeduh teh hangat dan duduk di depan laptopnya. Bukan untuk mencari lowongan kerja, bukan juga untuk melarikan diri ke dunia maya, tapi untuk menulis. Halaman baru ia buka. Judul tulisan pertama itu berbunyi, "Diselamatkan oleh seseorang yang telah tiada." Kata demi kata mengalir seperti sungai. Tanpa disadari, ia menulis berjam-jam. Ceritanya mengalir jujur. Tentang rasa sakit yang ia telan diam-diam. Tentang malam di jembatan, tentang Rico, dan tentang bagaimana Allah mengubah segalanya dalam sekejap, dengan cara yang tak masuk akal. Ia memutuskan mempublikasikan tulisannya di sebuah blog sederhana. Ia tidak peduli siapa yang membaca. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, cerita ini tidak boleh berhenti di dirinya. Karena mungkin, ada Naila-Naila lain di luar sana yang sedang berdiri di jembatan, menunggu satu kalimat penyelamat. Dan mungkin, ia bisa jadi bagian dari pertolongan itu. Beberapa hari berlalu, tulisannya mulai dibagikan di media sosial. Komentar demi komentar masuk. Banyak yang mengaku tersentuh. Ada yang bilang cerita itu menyelamatkan hidup mereka. Ada yang bilang, mereka pun pernah bertemu seseorang seperti Rico. Namun satu pesan masuk ke emailnya, membuat Naila tercekat. Pengirimnya adalah seorang perempuan, mengenalkan diri sebagai adik kandung Rico. Pesannya singkat, tapi menusuk hati Naila dalam sekali. "Saya tidak tahu siapa kamu, tapi saya yakin kamu pernah bertemu kakak saya. Saya membaca tulisanmu, dan syal biru itu, saya yang merajutnya sendiri untuk Rico, setahun sebelum ia pergi. Terima kasih sudah membuat kakak saya hidup kembali lewat cerita yang indah." Naila memegang syal itu sambil menggigil. Jantungnya berdetak cepat. Ia menangis. Tapi bukan tangisan sedih. Tangisan syukur. Tangisan haru. Karena ia tahu, ini bukan sekadar keajaiban. Ini adalah jawaban. Hari-hari berlalu. Sejak tulisan itu tersebar, Naila mulai mendapat banyak pesan. Bukan hanya dari orang-orang yang merasa diselamatkan oleh kisahnya, tapi juga dari mereka yang sedang bergulat dengan luka yang sama. Orang-orang yang pernah merasa Allah terlalu jauh, terlalu diam, terlalu sunyi. Setiap kali membaca pesan itu, Naila terdiam lama. Lalu ia akan menengadahkan wajahnya ke langit dan berbisik pelan, "Ya Allah, betapa banyak yang terluka, betapa banyak yang diam-diam ingin menyerah." Ia mulai aktif menulis lebih banyak. Bukan sekadar cerita, tapi lembar-lembar hati yang ia buka untuk siapapun yang membutuhkan pelukan kata. Ia tidak tahu kenapa, tapi sejak malam di jembatan itu, ia seperti tak bisa lagi berhenti bicara tentang harapan, tentang Allah, tentang keajaiban. Namun ada satu kebiasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Setiap malam, setelah menutup laptopnya, Naila akan menggenggam syal biru itu dan membacakan surat Al-Insyirah.
Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan kami telah menghilangkan bebanmu darimu. Setiap kali sampai pada ayat itu, dadanya selalu terasa sesak, dan kemudian tenang. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk kembali ke jembatan Cisarua. Bukan dengan niat yang sama seperti dulu, tapi untuk menunaikan sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Ia membawa buket bunga lili putih dan sebuah surat pendek. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat. Terima kasih telah menjawab panggilan yang bahkan tak pernah kuucapkan. Ia letakkan bunga dan surat itu di tiang besi jembatan, tempat terakhir ia melihat Rico berdiri. Lalu ia berdiri sejenak, menatap ke langit yang malam itu penuh bintang. Hatinya berbisik, Rico, siapapun kamu sebenarnya, terima kasih telah menjadi jalan. Terima kasih telah datang. Saat ia hendak pergi, angin bertiup lembut. Sangat lembut, seperti pelukan. Syal birunya ikut menari perlahan. Dan saat itu, Naila tahu, doanya malam itu, yang dulu terasa membentur langit, ternyata tidak pernah ditolak. Ia hanya dijawab dengan cara yang paling tak disangka. Lewat seseorang yang bahkan sudah tak lagi hidup di dunia ini. 1 tahun berlalu sejak malam di jembatan itu. Naila kini menjalani hidup yang sama sekali berbeda. Ia belum menjadi orang besar, belum kaya, belum juga selesai menyusun ulang kepingan-kepingan hidup yang dulu hancur. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Tujuan dan ketenangan yang hanya bisa datang dari mengenal Allah. Ia membuka sebuah komunitas kecil bernama Pelita dari Langit. Tempat aman bagi mereka yang ingin bicara, menangis, mengadu, bahkan diam tanpa dihakimi. Setiap minggu, Naila menulis satu kisah pendek dan mengirimkannya lewat email bagi ribuan orang yang mendaftar. Cerita-cerita yang menyentuh. Tentang kehilangan. Tentang ujian. Tentang cinta yang tak selalu manusiawi, tapi selalu ilahi. Dan malam ini, tepat 1 tahun sejak ia berdiri di pinggir kematian, Naila menatap cermin di kamarnya. Ia sudah tak lagi mengenali gadis rapuh yang dulu menatap dirinya dengan putus asa. Yang ia lihat sekarang adalah perempuan yang luka, tapi berani. Yang masih takut, tapi tetap melangkah. Ia menyusun rambutnya, mengambil syal biru yang selalu tergantung di kursi. Lalu mengenakannya seperti biasa. Bukan karena dingin, tapi karena syal itu kini adalah pengingat bahwa hidupnya pernah diselamatkan oleh seseorang yang dikirim Allah ketika tak ada siapapun yang tahu ia sedang sekarat. Malam itu, di akhir tulisannya yang ke-52, Naila menutup dengan satu kalimat yang ia bisikan dari hati terdalam. Jika kamu sedang merasa bahwa Allah terlalu diam, ingatlah bahwa kadang suaranya datang lewat kejadian yang paling kamu benci, dan pertolongannya datang lewat orang yang tak kamu kenal. Di layar, ratusan komentar bermunculan. Beberapa menulis panjang, beberapa hanya berkata, "Terima kasih, aku batal menyerah hari ini." Naila menatap kalimat itu lama. Ia tersenyum, sambil berbisik pada malam. "Rico, kau datang saat aku butuh. Sekarang, biar aku yang meneruskan." Lalu ia mematikan lampu, menutup laptop, dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, langit tetap sunyi. Tapi Naila tak lagi merasa sendirian. Karena kini, ia tahu satu hal yang pasti, bahwa sepelik apapun hidup, Allah tidak pernah benar-benar pergi. Setiap manusia pasti akan diuji. Kadang ujian itu datang dalam bentuk kehilangan, kesepian, atau luka batin yang tak terlihat. Namun yakinlah, bahwa setiap ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendewasakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kisah ini adalah cerita fiktif yang ditulis menyerupai kisah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran dan meresapi maknanya. Tidak ada tokoh atau kejadian yang benar-benar terjadi, namun harapannya bisa menyentuh hati siapapun yang sedang diuji. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe untuk mendukung kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.